Halo, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, Siang, Bu. sudah bergabung semua belum ya? Kelas B itu ada 43, banyak ya? 43, baru 33, kurang 10 sih. Oke, baik, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini tentang HOTS dan literasi, saya ingin tanya gimana kemarin setelah mengerjakan USIP 2 Pemat SMP. Gimana perasaannya? Atau apa? Kira-kira merasa banyak yang bisa atau banyak yang susah gitu. Ya, siapa yang mau berpendapat? Oh, Om Nom tuh siapa? Om Nom official. Namanya disesuaikan dengan ini aja ya. Ya. Lupa itu bawaan dari ininya. Oh, ya Nicholas. Menurutmu apa? Gimana perasaannya habis ngerjakan USIP 2 Ada kemarin? yang materi yang dikuasai sih bisa dilalui, tapi kalau materi yang masih belum bisa, saya sendiri pribadi masih kurang cepat sama kurang cermat untuk materi yang bangun datar, apalagi lingkaran gitu, Bu. Oke, berarti yang geometri terutama lingkaran agak susah ya menurut Niko. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Grace. Kalau saya sih ini kehabisan waktu untuk berpikir, Bu. Jadi kemarin cuma jawabnya cuma 10 doang, Bu. 10 Jadi dari 25 ya? 25 ya. Iya, Bu. Jadi karena tulis saya juga lambat, Bu. Jadi kehabisan waktu di situ sih, Bu. Oke, jadi karena masalah waktu. Iya. Oke, ada yang lain? Niko tuh prodi apa ya, Niko? Pendidikan kimia, Bu. PKIM ya. Kalau Grace kan Pemat ya, Grace. Vina tuh PBI kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya, gimana Vin, anak PBI ngerjakan matematika SMP? Sorry, masih unmute. Ya. Ya kayak ada yang kayak, dulu di SMP kayak gini, tapi kok sekarang balik kerjaan dulu gimana yang ngerjainnya pas ketika saya SMP dan kayak bertahun-tahun kemudian kayak cara mengerjakannya beda gitu kan. Terus kayak dulu kayak ada langkahnya di buku, sekarang kan nggak ada. Sekarang kayak gimana sih? Ingat mungkin, tapi sebenarnya kemarin saya nggak baca pesan ibu kalau boleh boleh acak, jadi stuck gitu, jadi sempat buang waktu di stuck beberapa nomor, tapi terus kayak baru dikosong-kosongin gitu loh, kayak lompat-lompat aja nanti balik lagi ke atas gitu. Gitu. Cuman tetap ya sesuatu yang kayak di luar zona nyaman aja. Menyenangkan sih. Karena biasa ngerjakan soal bahasa Inggris kan? Biasanya bahasa. Iya, oke. Gak apa-apa. Soalnya terlalu banyak ya, 25. Mungkin kalau buat saya sih, menurut saya kebanyakan karena 2 jam dan 2 jam. Oke, untuk anak Pemat selain Grace, yang lain? Halo? Saya, Bu. Ya, Flo. Gimana, Flo? Kalau saya kemarin malah kesusahannya tuh di ini, Bu. Yang di awal-awal gitu loh, Bu, yang kayak soal-soal nyari angka apa sih? Pokoknya yang nomor-nomor awal 10 awal. PG gitu yang kayak KPK FTB pun saya masih harus kayak mikir lagi pohon faktor seperti apa ya, kayak bener-bener mikir kerasa justru di situ, Bu, di awal-awal gitu yang menurut saya malu ya, kok saya ini dulu SD SMP kayak kecil gitu, terus di kuliah saya malah kayak wah lupa harus recapnya tuh harus lama banget, malah yang di akhir kayak lingkaran gitu malah saya lancar, Bu. Lancar.
Berarti materi terkait bilangan ya? Kan ada Iya, bilangan bulat iya. pecahan gitu malah susah, tapi Oh, geometri kalau kayak ngitung penjumlahan bisa Bu, cuman yang Susah. kayak yang main logika gitu-gitu ada tuh Bu yang gitu. Nah, itu saya malah lama banget mikirnya. Oke. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Flo. Satu lagi dong. Siapa? Saya ingin mendengar suara hati kalian saat kerjakan. Kayak anak SMA, SMP itu loh. Habis UN langsung di Twitter penuh. Ya ampun Pak, ngapain saya harus gitu ini, gitu ini. Ayo dong. Apa udah lupa sama OSIP-nya? Yuk, satu lagi siapa? Iya, Bu. Ya, Laras. Kalau saya kebalikan dari Flo, kan kalau Flo dia bisa yang geometrinya itu, Bu. Nah, saya tuh merasa kesulitan, kayak kebingungan gitu. Aduh, ini saya harus ngapain, saya harus gimana gitu, Bu. Makanya saya nggak ngejawab nomor 25, Bu. Kalau nggak salah 24 dan 25. Karena saya bingung gimana pengerjaannya. Terus awal-awal juga karena ketakutan kan, Bu. Aduh, ini soalnya banyak banget. Waktu 2 jam bisa nggak ya aku ngerjain gitu. Udah panik duluan, Bu. Jadi kayak semua blank, lupa bener-bener gitu, Bu. Itu dari saya sih, Bu. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya kalau dari beberapa pendapat tadi soalnya kebanyakan. Sehingga dalam waktu 2 jam itu kurang untuk mengerjakan 25 soal. Kemudian ada yang merasa sulit di geometri, ada yang merasa sulit di bilangan, ada yang stuck di beberapa nomor kayak gitu. Mungkin juga ini karena harus dituliskan caranya ya. Beda kalau PG tinggal milih, saya yakin semuanya pasti selesai. Karena apa? Nggak bisa milih aja. Ya enggak? Nggak bisa milih aja. Tapi karena harus dituliskan cara singkat gitu ya, mau nggak mau kan harus ada dituliskan. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya soal-soal itu memang beberapa soal HOTS ya yang memerlukan berpikir tingkat tinggi untuk anak SMP. Ya harapannya sih kalau kalian anak kuliah udah bisa ya, apalagi untuk anak PEMAT yang calonnya nanti ngajar SMP atau SMA, harapannya sudah bisa semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena selama ini soal SMP yang diketahui itu kan kalau di buku soal yang rutin ya, soal biasa, masukkan rumus jadi selesai. Bilangan bulat, pecahan itu kan terkesan mudah. Terus lingkaran mungkin yang ditanya ya langsung diketahui lingkaran, kemudian garis singgung berapa garis singgungnya, atau diketahui lingkaran berapa luas, berapa keliling gitu. Tapi kalau udah dimodifikasi jadi ternyata agak sulit juga ya. Nah, baik, tadi saya sudah mengirimkan PPT terkait HOTS dan literasi. Sebentar saya akan share screen. Oke. Tentang HOTS. Sebelumnya saya ingin tanya yang bukan PEMAT, ada apa? PKIM, PBI, terus ada lagi nggak? PE di sini? Psikologi, Bu. Oh, psikologi ya. Grace psikologi. Iya, Bu. Ya, oke. Apalagi anak psikologi tadi belum ditanya nih, ngerjakan UTS, USIP matematika gimana? Grace. Kalau kemarin mungkin karena basicnya bukan ke matematika, jadi agak kesulitan sih, Bu. Cuma kemarin ya lumayan bisa sih.
Oke. Keren dong. Anak psikologi ngerjakan matematika. Dan bilang lumayan bisa kan berarti bagus. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin pernah dengar soal HOTS dan literasi nggak? Baik anak PEMAT atau bukan PEMAT. HOTS itu apa? Ntar kalau anak PBI dikira HOTS itu yang pedes, yang panas gitu ya. Vin, ya nggak Vin? Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oh ya. Baiklah, ya, Grace. Kemarin pernah ini waktu statistik 1 dijelasin diajar sama Bu Nilu, juga pernah dikasih soal-soal yang HOTS gitu, Bu. Oke. HOTS itu apa? Grace tahu nggak? Berpikir tingkat tinggi kalau nggak salah, Bu. Ya betul, berpikir tingkat tinggi ya. Higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau soal literasi yang kayak gimana? Ada yang tahu? Soal cerita, Bu. Soal cerita, ya, yang ada konteksnya. Jadi namanya literasi. Yuk lanjut. Nah, selain HOTS, itu ada istilah lain yang mungkin jarang didengar, yaitu ada LOTS dan MOTS. LOTS itu adalah lower order thinking skill. Nah, di sini adalah lower order thinking skill. Berarti kebalikan dari HOTS. Kalau HOTS berpikir tingkat tinggi, ini berpikir tingkat rendah. Nah, yang perlu digarisbawahi apa? Dalam berpikir tingkat rendah ini, kalau dalam menyelesaikan soalnya itu tidak terlalu sulit atau bisa dikategorikan soal yang mudah. Dan biasanya sesuai dengan materi yang dibahas. Tidak jauh dengan rumus yang diajarkan. Jadi, soal yang LOTS, lower order thinking itu biasanya tinggal memasukkan ke rumus atau menghitung operasi, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, udah selesai gitu. Nah, kemudian yang level berikutnya yaitu MOTS. MOTS itu apa? Middle itu tengah ya. Atau kalau dalam tingkat kesulitan bisa juga dikatakan sedang. Nah, dalam pertanyaan MOTS itu agak berbeda dengan LOTS. Karena apa? Pertanyaan akan seperti memutarbalikkan sebuah materi walaupun hasilnya akan sama. Jadi, agak ada pengecohnya. Jadi, dapat membingungkan bila tidak benar-benar memahami materi. Nah, kemudian yang paling tinggi yaitu adalah HOTS, higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, membutuhkan berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan. Nah, itulah kenapa beberapa soal USIP kemarin kalian merasa kayak ini perlu berpikir agak lama gitu. Nah, karena beberapa memang soalnya soal HOTS. Nah, apa itu tadi sudah disebutkan HOTS itu apa? Nah, di sana ada kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Banyak banget ya tif-tif-tifnya. Nah, yang intinya ada penalaran, ada logika, dan sebagainya. Lalu, bagaimana pembelajaran di sekolah untuk bisa menerapkan HOTS ini, high order thinking skill? Ada beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan, yaitu project based learning, kemudian problem based learning, kalau ini berbasis proyek, berbasis masalah, discovery atau inquiry itu penemuan. Kemudian kemarin ada lagi apa? CTL, Contextual Teaching and Learning. Di matematika ada RME, Realistic Mathematics Education. Ada juga pembelajaran
scientific. Nah, intinya pembelajaran yang berbasis pada suatu masalah. Diawali dengan permasalahan, siswa diskusi, jadi bukan langsung dijelaskan materi. Nah, adapun karakteristik pembelajaran HOTS itu seperti apa? Yang fokus pada pertanyaan. Nah, biasanya itu diawali dengan pertanyaan dari permasalahan nyata. Kemudian menganalisis atau menilai argumen, mendefinisikan konsep, menentukan kesimpulan, menggunakan analisis logis, memproses dan menerapkan informasi, serta menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian ada taksonomi Bloom, yaitu tingkatan dalam berpikir siswa itu ada 6, disebut C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, kalau di sini dibagi menjadi 3 kan, ada lots, mods, dan hots. Tapi ada juga yang dibagi hanya 2, langsung lots dan hots, yaitu C1 sampai 3 itu disebut lower order thinking, sedangkan yang 4 sampai 6 itu higher order thinking. Nah, apa saja itu? Nah, C1 itu mengetahui. Mengetahui itu terkait dengan apa? Kemampuan mengingat. Kata kerja yang dipakai adalah mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan. Contohnya apa kalau pertanyaan yang mengingat? Mungkin nanya tentang pengertian gitu, Bu. Pengertian bisa. Apa yang kalian ketahui tentang kubus? Apa yang dimaksud dengan persegi? Ya kan? Atau bagaimana berikut ini yang termasuk sifat persegi adalah titik. Nah, diketahui 1, 2, 3. Jadi itu ingatan. Atau berapa simetri putar dari persegi panjang? Berapa banyaknya rusuk pada balok misalnya seperti itu. Itu kan mengingat. Kemudian yang kedua adalah memahami. Memahami itu menjelaskan ide atau konsep. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Misalnya apa? Apakah persegi itu termasuk dalam persegi atau jajar genjang? Apakah persegi merupakan jajar genjang? Nah, kalau iya, kenapa? Terus jelaskan. Nah, itu kan harus paham konsep dari bangun datar. Kalau nggak paham, nanti nggak tahu persegi apakah ada hubungannya dengan jajar genjang atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Menggunakan informasi pada domain berbeda, kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, atau mengilustrasikan. Atau aplikasi itu juga bisa terkait rumus. Jadi menggunakan rumus. Misalnya lingkaran kemarin. Diketahui lingkaran jari-jarinya misal 7. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, itu aplikasi. Tinggal memasukkan ke dalam rumus. Gampang. Tinggal pi r kuadrat. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, nah, sudah mulai masuk ke whole higher thinking, menganalisis. Menganalisis konsep dan ide. Kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Nah, nanti akan kita lihat di soal USIP kemarin ada nggak sih yang menganalisis. Kemudian evaluasi, mengambil keputusan sendiri, yaitu menilai, memutuskan, memilih, atau mendukung. Kemudian yang terakhir adalah kreasi. Mengkreasi itu dari kata create. Kalau bahasa Inggrisnya create, mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Kata kerjanya mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis. Nah, itu. Nah, kalau dulu mungkin waktu kalian UN SMP itu soalnya dari lots ke mods. Jadi lower dan medium. Kenapa? Karena biasanya soal UN itu kompetensi minimal yang harus dicapai siswa.
Jadi minimal sampai aplikasi mungkin ya, atau mungkin analisis sedikit. Tapi kalau sekarang, UN sekarang itu sudah dimasukkan beberapa soal HOTS. Mungkin nggak banyak sih, berapa persen gitu ya, itu adalah soal HOTS. Itulah kenapa pembelajaran mulai K13 itu sudah guru diharapkan menggunakan pembelajaran dan juga memanfaatkan soal-soal yang HOTS. Biasanya latar belakangnya diawali dengan Indonesia itu kalau di ranking PISA dan TIMSS itu rendah sekali. Jadi itulah kenapa sih kalau anak-anak Indonesia itu hafalan dan penerapan rumusnya bagus, tapi kalau begitu soal pemecahan massal agak kurang. Kenapa? Karena tidak dibiasakan di sekolah. Nah, harapannya besok kalau kalian jadi guru nggak cuma di ranah LOTS aja, tapi juga mencobakan soal-soal HOTS untuk siswa. Oke, sudah itu gambaran awal tentang bagaimana soal HOTS. Dan sebenarnya ada level-levelnya sendiri. Kalau menurut PISA, bukan pizza ya, PISA. Nanti kalian bisa cari PISA itu apa sih? Assessment internasional. E-nya assessment. P-nya apa ya? I-nya international. International Student Assessment. P-nya saya lupa. Nah, kalau di dalam PISA itu sebenarnya ada 6 level. Nah, tiap level itu dari level 1 paling mudah sampai nanti level 6 paling susah. Oke, ini saya bukakan soal USIP 2. Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, soal nomor 1 tuh pasti semua bisa ya. Menyatakan bilangan 36 sebagai hasil kali faktor prima. Kalian jawab apa kemarin nomor 1? D. D ya. Benar, Niko. Benar. Nah, itu anak PK masih ingat. D ya. Karena yang perlu digarisbawahi adalah faktor prima. Jadi tidak sekedar hasil kali. Kalau hasil kali ABCD benar ya. Kalau faktor prima maka perlu bilangan prima. Kemudian nomor 2. Tempatkan 4 bilangan ini dalam kotak sehingga hasil kalinya menghasilkan yang sebesar mungkin. Kalian jawabnya apa nih? 95 kali 73. 95 kali 73. Kenapa, Niko? Karena kalau jumlah bilangan kemarin tuh ngitungnya karena kalau 95 terus kan yang bawahnya perkaliannya juga angka yang besar gitu, jadi hasilnya maksimal. Oke. Kita mulai dari puluhan. Berarti puluhannya harus besar kan supaya hasil kalinya besar. Nah, yang gede kan angkanya 7 dan 9. Maka 90 berapa ya kan kali 70 berapa gitu kan. Nah, tinggal sisanya ada angka 3 dan 5. Pilihannya ada 2, 93 kali 75. Aduh, pennya kok enggak sensitif. Bentar ya. Coba saya. Pilihannya tinggal 3-nya itu mau di sini, 93 dan 75. Atau bisa juga 95 kali 73. Kemarin Niko jawabnya 95 kali 73, Niko. Iya, Bu. Udah coba belum kalau 93 kali 75 besar mana? Belum. Belum. Ada yang jawab 93 kali 75? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Oke, banyak.
Ternyata kalau dihitung lebih besar yang ini. Ya. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, selisih sedikit sih, 40 atau berapa ya. Nah, itu jadi agak menjebak ya. Dikiranya kalau puluhannya gede, puluhannya udah besar. Satuannya pilih yang besar. Ternyata enggak. Di sini yang lebih besar hasilnya adalah 93 kali 7. Kemudian ini banyaknya bilangan bulat. Oh ya, kalian tahu kan kalau bilbul tuh bilangan bulat ya? Tahu. Dianggap tahu semua. Banyaknya bilangan bulat sehingga 1/2 ditambah akar X tambah 1/2 dikurang akar X merupakan bilangan bulat. Nah, ini jawabannya 6. Bilangannya apa saja? Rp 6.975. Oh, 6.900 sekian kan yang ini ya, yang hasil perkalian yang Grace. Iya, Bu. Ya. Sekarang kita yang nomor 3, Grace. Nah, sebenarnya yang soal nomor 1 itu termasuk mudah, berarti bisa dikategorikan mungkin lower order thinking ya. Tinggal mengingat sedikit faktor prima. Kemudian kalau nomor 2 itu bisa dikatakan medium atau hot ya. Middle atau hot. Kan ini sebenarnya operasi perkalian pada bilangan bulat bisa juga dikatakan seperti itu. Operasi perkalian. Hanya saja strateginya kan harus tahu supaya dapat yang besar maka puluhannya harus yang besar. Kemudian kalau nomor 3 itu pecahan tapi di sana ada akar. Jadi dikalikan dengan sekawan ya kalau mau mudah. Disederhanakan dulu ini, dijumlahkan berarti harus disamakan penyebut. Kemudian nomor 4 terkait suatu bilangan dibagi ada sisanya, ditanya ID. Maka sisanya berapa? Sisanya 1 ya. Ada yang tahu caranya nomor 4? Langsung ini, Bu, operasi hitungnya dimasukin sisanya. Oh, Terus gimana itu? dibagi sama 13. Jadi kan misalnya berturut-turut itu dimisalkan ABCD-nya. Terus habis itu dimasukkan ke persamaannya ini 3A tambah 4B sekian itu. Terus nanti hasilnya itu dibagi sama 13. Berarti harus tahu dulu nggak ABCD-nya, Niko? Iya. Caranya gimana? Misalkan, Bu, itu kan ditulis jika ABCD adalah bilangan bulat positif kan berturut-turut, berarti itu sisanya sesuai ABCD-nya. Nah, Iya, betul. ABCD-nya tuh nggak harus diketahui nilainya, tapi langsung pakai nilai sisanya aja, Bu. Oh, jadi A kamu ganti 12 gitu nih kok? Iya. Oh, A diganti 12, B-nya diganti 9, C-nya 11, D-nya 7 gitu? Iya, Bu. Terus kamu operasikan dibagi 13? 13, ya. Ketemunya berapa, Nik? 1/13. Terus yang dibagi 13 sisanya berarti? Itu tadi udah dibagi 13, Bu. Kalau ketemunya hasil operasi hitungnya 53, terus dibagi 13 hasilnya 41/13. Oh, hasilnya 4, sisanya 1 gitu ya? Iya. Soalnya saya pikir 41/13. Oke, benar-benar. Iya, benar, hasilnya 1. Bisa dengan cara Niko, ada beberapa cara. Nah, ini kalau siswanya... Sebenarnya tadi mau nanya nomor 3. Oh iya, gimana? Itu tuh kan saya bingung sama soalnya, itu kan banyaknya bilangan bulat X sehingga
hasil dari ini operasinya yang di situ bilangan bulat kan, Bu. Mm-mm. Itu saya ketemunya kan operasi hitungnya tuh kalau disederhanakan kan jadinya 4/4 minus X. Iya betul. 4. Nah, terus kalau misalnya kalau di satu mudengnya tuh X ini tuh maksudnya kalau misalnya supaya hasil dari operasi hitungnya tuh bilangan bulat gitu, Bu. Benar. Nah, saya ketemunya cuma 3 bilangan karena bilangannya tuh 4, 2 sama 1. 0, 2 sama 3. Karena kan supaya 4 minus X itu kalau dioperasiin sama 4/4 minus X itu hasilnya nggak pecahan. Oke. Sebentar ya. Pulpenku nggak sensitif. Berapa tadi? 4 minus X. Min X, ya kan? Ya. Carilah X-nya berapa aja gitu kan. Yang Niko coba berapa? 1? 0, 2 sama 3. 0, 2 sama 3. Kalau 0 berarti kan 4/4. Kalau Ya. 2? Terus 2 jadinya 2. 4 minus 2, 2. Jadi nanti 4/2, 2. Terus kalau 3, 4 minus 3, 1. Jadi 4/1, 4. Udah itu aja, Bu. Oke. Ulangi tadi Niko berapa saja? 2, 4, 0. 0, 2, 3. Oh, 0, 2, 3. 0, 2, dan 3. Berarti baru ketemu 3. Padahal harusnya ada 6. Ya kan, Nik? Ya, itu gimana ya, Bu? Kalau misalnya dimasukkan bilangannya lebih dari 3 itu kan nanti hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif yang lain? Oh iya deh, Bu, saya baru paham. Iya, kalau negatif tetap bilangan bulat selama itu kelipatan 4 sama 2 ya, Bu. Coba, misalnya? Minus 6. Kalau min 6? Kalau minus 6 jadinya cuma. Nah, itu Bu yang kemarin aku bingung. Jadi kalau misalnya dia minus kan jadinya plus. Itu kan nanti penyebutnya jadi lebih besar dari pembilang. Hasilnya nanti pecahan. Iya. Enggak sih, sebentar ya. Harusnya itu ada 6 bilangan kok. Berarti 4 dikurang X itu harus faktor dari 4 kan? Iya, Bu. Kemarin aku udah baru 023 ya, Niko. Kalau X-nya 5 berapa, Nik? Kalau X-nya 5 kan 4/-1. Oh iya, 4/-1 masih minus 4. Bisa kan? Iya, bisa. Kalau 6? Minus 2. Bisa kan? Bisa. Kalau 8? 8 minus 4, 1. Minus 1. Iya. Kemarin soalnya Niko baru nyari yang hasilnya positif. Iya. Yang hasilnya negatif belum. Baik, Bu, makasih udah menjawab. Baru separohnya kan? Sudah benar caranya disederhanakan sehingga ketemu 4/4 dikurang X. Tinggal cari X yang memenuhinya aja. Gitu. Kemudian lanjut. Jadi kalau untuk siswa SMP tentu ini sulit ya. Nah, kemudian ini nomor 5. Gampang nggak? Tadi yang flow tadi
kesulitan 1 sampai 10. Gimana Flo kalau yang nomor 5, Flo? Florentina? Apakah masih di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, yang lain? Vina bisa nggak nomor 5, Vin? Cuman ku coba-coba aja sih Bu, kayak apa namanya, kayak coba-coba aja pokoknya, kayak makanya kayak sempat makan waktu itu karena kayak di soal kayak gini terus stuck terus lama gitu, jadi banyak yang nggak terkerjakan juga kemarin. Kemarin tuh lupa Bu. Oh, lupa ya. Oke. Coba aku buka file yang aku submit kemarin. Oke, nggak apa-apa. Kevin, masih ingat nggak Kevin? Kalau saya coba-coba, Bu. Pakai coba-coba terus gimana jawabannya? Terus hasilnya ada 7 cara, ada 7 banyak penjumlahan. Awalnya tak jumlahin 9 sampai 1. Itu hasilnya kurang dari 99, berarti aku mikirnya harus ada 2 angka yang double. Begitu. Terus aku mencoba-coba dari 98 tak double, habis itu 87 nggak ketemu, akhirnya ketemu 65. Begitu. Oh, gitu. Jadi pertama kan semua angka dikasih jumlah. Ternyata hasilnya cuma berapa? Nggak nyampe 99. Berapa kain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dijumlahkan satu-satu kan ada 8 plus ya. Oh, ternyata enggak. Terus dikurangi 1, jadinya ada 7. Oke. Kemudian tadi ada KPK FPB. Flo juga sempat. Diketahui FPB dan KPK dari 72 dan semua bilangan yaitu X itu 3 dan 1800. Pernyataan berikut yang benar. Nah, kalian cari dulu X-nya enggak? Kalau cari juga bisa. Itu X-nya ketemunya 75. Berarti pernyataan yang benar X kelipatan 5. Gitu. Kemudian ini kemarin soalnya terlewat ya. Harusnya ada pecahan 1/20 di sana. Jika hasil kali 4, jika hasil penjumlahan 4 dari 6 pecahan itu 9/10, maka hasil kali 2 pecahan yang lainnya berapa? Jawabannya 1/320. Terus nomor 8 itu mirip dengan soal nomor sebelumnya. Yang PG tadi nomor 4. Kalau nomor 4 bisa, nomor 8 bisa. Kalau kalian udah soal IC atau pilihan ganda? Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda ya. Kemudian jika dua bilangan bulat positif P dan Q dikalikan hasilnya 75. Jumlah dari semua bilangan P yang mungkin adalah. Nah, kalau dikalikan hasilnya 75 kan berarti sama aja mencari faktor dari 75. Lalu tinggal dijumlahkan. Ketemunya 124. Faktor 75 apa saja? 1 kali 75. 3 kali 25. 5 kali 15. Ada lagi? Udah. Nah, itu tinggal semuanya dijumlahkan. Terus ini nomor 10 bisa semua ya. Tinggal kerjakan dulu dari yang bawah ya, penyebutnya ini dijumlahkan, terus hasilnya untuk penyebut lagi, hasilnya untuk penyebut lagi. Jawabannya 7/10 ya. Kemudian ini untuk X sama dengan 7 mana yang nilainya terkecil? Berarti kan ini kalau penyebutnya besar kan jadi nilainya kecil. Maka 6/X ditambah
1. Nomor 12 juga mudah karena tinggal mengoperasikan. Nomor 13, jumlah dari semua pecahan n per 7 dengan n-nya bilangan bulat positif kurang dari 7. Berarti artinya apa? Berarti n-nya tuh diisi bilangan dari 1 sampai 6, Bu. Ya, betul. 1 sampai 6 terus dijumlahkan ya. Hasilnya berapa? 3 ya? 3. Terus ini ada X bilangan bulat. Dan X per 9 berada di antara 71 per 7 dan 113 per 13. Maka tentukan nilai X. X-nya berapa? Nah, ini berarti kan mengurutkan bilangan pecahan. Caranya gimana kalau yang 14? Caranya bisa disamakan penyebut atau kalau enggak pakai permisalan yang lebih dari X per 9 lebih dari 71 per 7, terus carilah X-nya, itu juga bisa. Lanjut, nah nomor 15 ini statistika. Ini bisa juga dimasukkan ke soal HOTS, bisa ke literasi juga ini. Ceritanya adalah seorang penyiar TV itu menunjukkan grafik. Terus dia mengatakan pada grafik berikut menunjukkan kenaikan yang tajam terhadap jumlah robbery itu pencurian tahun 98 sampai 99. Menurutmu setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Kalau kalian setuju nggak kalau ada peningkatan yang tajam? Nah, ini kaitannya dengan memilih. Tadi kan ada memilih, analisis, mengevaluasi, mengevaluasi. Memilih setuju atau tidak setuju, tapi terus berikan penjelasan. Kalau kalian kemarin jawabnya apa? Ada kenaikan yang tajam nggak? Anissa Agra. Iya, Bu. Menurutmu gimana, Anissa? Kalau saya kemarin jawabnya tidak setuju, Bu. Kenapa? Karena tidak ada perbandingannya. Jadi kenaikannya tajam, apakah tahun-tahun sebelumnya juga kenaikannya segitu atau tidak? Jadi tidak ada perbandingannya, Bu. Oke, alasannya seperti itu ya. Terus Agra, menurutmu apakah grafik tersebut mewakili pernyataan reporter TV tersebut? Tidak mewakili, ya karena datanya hanya 2 tahun itu, tidak ada data tahun-tahun lainnya. Jadi tidak bisa diketahui apakah itu tajam atau sebenarnya sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih, Anissa. Kalau Altia, gimana? Atau Agnesia Nina? Saya juga tidak, Bu. Kenapa? Karena di sini cuma tertera 2 data, Bu. Tidak ada grafik dari data-data sebelumnya juga. Gitu ya, oke. Jadi kebanyakan alasannya karena hanya ditampilkan 2 tahun. Kita nggak tahu tahun sebelumnya seperti apa. Nah, sebenarnya selain itu kita bisa lihat skalanya di sini, di sumbu X-nya. Sumbu X itu kan menyatakan jumlah kasus pencurian setiap tahun. Nah, jumlahnya itu langsung dimulai dari 505, 510, 515 dan 520. Nah, ini secara statistik itu tidak skalanya tidak tepat.
Tiba-tiba nih di sini langsung mulai dari 500. Jadi seolah-olah ini selisihnya banyak antara ini dan ini. Padahal kalau kita lihat, mungkin ini kira-kira, misal ini 508. Kemudian ini 517. Berarti selisihnya berapa? 9 kan? 9 kasus kan? Nah, kalau dilihat 9 kasus tuh nggak banyak lah. Lawang ini dari 500-an kan. Berarti kan kenaikannya tuh nggak tajam. Ini seolah-olah dibuat selisihnya tinggi karena apa? Karena skalanya di sini langsung mulai dari 500-an. Beda kalau ini mulai dari 100, terus 200, 300, 400 dan maka akan terlihat tipis selisihnya gitu. Jadi salah dalam pembuatan diagram batang. Kemudian ini masalah kecepatan balap mobil. Pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan trek lurus terpanjang? Kira-kira jarak berapa kilo? Nah, kalian jawab apa? Masih ingat nggak? Yang terpanjang kan di sini ya. Berarti kira-kira ya dari jawaban pilihan ini yang mungkin adalah 1,5. Iya, kalau 2, kan udah di sini 2,3 ya. Enggak trek terpanjang. Kemudian kira-kira kalau lintasannya tuh kayak gimana sih? Kalau grafik kecepatannya seperti ini. Menurut kalian apa ABCDE? B. Oke, Niko jawab B ya. Yang lain? Saya juga B, Bu. Oke. Terus? Ada lagi? Ada yang jawab E enggak? E itu sama loh dengan grafik yang atas. Nah, soal semacam ini juga membutuhkan penalaran kan? Kira-kira di sini kan baru mulai start awalnya langsung kecepatannya 160 km per jam loh. Ya namanya balapan ya. Kemudian turun speednya, kecepatannya turun. Berarti kalau turun itu kemungkinan apa? Kalau agak direm, belok kan? Jadi ini belok, kemudian lurus lagi, belok lagi, lurus lagi, belok lagi, tapi nggak terlalu. Belokan yang paling tajam di yang kedua. Berarti berapa kali belok? 3. Kalau 3 kali belok, berarti yang mungkin hanya B, C, D. Yang A dan E tidak. Nah, dari B, C, D, yang belokan keduanya tajam yang mana? Yang B ya. Kalau C itu sama, hampir sama. Kalau yang D itu malah belokan pertama yang tajam. Nah, penting untuk melihat star di sini. Kalau siswa nggak melihat star, bisa loh jawab yang D. Karena kan, oh ada satu pokoknya yang tajam gitu. Dan ini sebagainya. Nah, ini ada survei ditanya rasio total. Kemudian ada rasio juga terkait diagram batang, penjualan. Kemudian ini peluang. Ada 52 lembar kartu, kalau diambil merah atau 13 gimana peluangnya. Lalu ini ada bisa diselesaikan dengan diagram ya. Diagram Venn mungkin. Bisa. Kemudian 22, 23 dan 24 serta 25 itu lingkaran ya. Nomor 22 itu ada 9 lingkaran yang kongruen. Jika keliling lingkaran adalah 62,8 dengan pi-nya 3,14, maka luas daerah yang diarsir, luas daerah itu yang ini aja loh ya.
Kemarin caranya gimana kalian? Cari dulu jari-jari atau diameter dari lingkarannya. Terus, nah sebenarnya ini bisa dibuat garis bantu. Nah, terus berarti ini kan sebuah persegi dikurangi luas lingkaran ada satu lingkaran, terus ini 2, kalau digabung ini 3 lingkaran, terus ini kalau digabung 4 lingkaran. Berarti kalau luas daerah yang diarsir persegi dikurangi luas 4 lingkaran. Kemudian ini luas daerah berwarna biru dan abu-abu adalah, yang diketahui adalah panjang sisi persegi. Cara mencari luasnya gimana? Kalau luas daerah biru dan abu ya sebenarnya sama kan, ini tinggal luas setengah lingkaran ini tambah setengah ini, setengah-setengah, berarti ada luas 2 lingkaran. Kemudian nomor 24, 6 lingkaran kongruen yang saling bersinggungan. Jika keliling persegi merah adalah 60, tentukan luas persegi panjang hitam. Kalau kelilingnya 60, berarti kita bisa mencari jari-jari dari lingkarannya. Dari mana? Oh, ini kan ada berapa jari-jari sih? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 8 tambah 4 juga ada 12 jari-jari. Berarti jari-jarinya berapa panjangnya? R-nya 5. Nah, kalau R-nya 5, terus tinggal dihitung luas persegi. Berarti tinggal ini berapa? 6 jari-jari kan? 6 kali 5 kali 20. Berarti 30 kali 20, 600. Kemudian yang nomor 25 gimana? Tentukan luasnya. Nah, ini bisa dibuat persegi panjang. Yang setengah ini diisikan ke sini, yang setengah ini dipindah ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Jadinya itu sebenarnya luas persegi panjang. Kalau radiusnya 1 berarti luasnya berapa kali berapa? 2 kali 4. Jadi 8 gitu. Jadi soalnya sebenarnya bisa, tapi harus hati-hati dan harus cermat. Itulah kenapa mungkin kemarin kehabisan waktu di situ ya. Ternyata kalau dikerjakan bareng-bareng bisa ya, dan mudah. Nah, ini beberapa contoh itu soalnya tidak rutin. Kalau soal rutin itu kan biasa dikerjakan. Nah, ini soalnya diubah sehingga menjadi higher order thinking skill untuk siswa. Ada pertanyaan? Oke, itu tadi contoh beberapa bisa kalian ambil sebagai contoh soal HOTS. Kemudian yang soal literasi. Soal literasi kan berbentuk cerita. Seperti apa? Nah, coba mari kita lihat. Sebentar ya. Nah. Apakah sudah terlihat?
Belum, Bu. Belum, Minggu. Bu. Oke, sebentar, malah nutup sendiri soalnya. Tak buka lagi dulu. Nah, sebenarnya kalau di prodi lain itu kayak Niko di kimia itu ada juga nggak soal HOTS kimia gitu? Ya, Bu. Ada juga ya. Di PBI, Vin, ada nggak soal bahasa Inggris yang HOTS? Kalau bahasa Inggris kayak mana ya, Gra? Ada juga kok, setahu ada. Ya. Biasanya kayak yang gimana kita nyusunnya buat anak SMA kayak jadi bikin soal nih ya. Saya masih ingat dosen saya bilang kayak pilihan ganda pun sebenarnya bisa kok dibikin HOTS, kayak pilihannya dibuat susah. Bukan dibuat susah tapi dibuat menjebak, kayak pilihan ganda yang baik kan kayak jawaban yang pengecoh itu ya bisa ngecoh, dan jawaban yang benar tuh juga tidak terlalu jelas, tidak terlalu obvious kalau oh itu jawaban yang benar. Kurang lebih gitu sih kalau di PBI bahasa. Buat anak matematika kemungkinan soal bahasa Inggris itu juga sudah HOTS kok. Kalau nggak tahu artinya atau vocabnya, ya nggak, itu udah HOTS itu. Walaupun mungkin mudah, tapi artinya nggak tahu itu ngaruh besar ya. Mengerjakan TOEFL aja udah setengah mati. Jadi nggak apa-apa sih kalau anak PBI nggak bisa matematika itu dimaklumi. Begitu juga anak matematika nggak bisa bahasa Inggris. Itu juga dimaklumi. Tapi dimaklumi bukan berarti itu nggak belajar ya. Kenapa? Karena di PBI ketemu lagi sama statistik. Di matematika kalau ngajar atau mungkin kalau belajar juga buku referensinya berbahasa Inggris. Jadi tidak bisa terlepas kan. Oke. Nah, di sini ada contoh soal kontes literasi matematika untuk anak SMP ya, ini tahun 2011. Dan di USD sendiri juga ada KLM ya, kemarin baru aja. Mungkin kelas ini aja yang jadi panitia KLM? Ada nggak? Kevin? Panitia? Iya, Bu. Oh ya. Bikin soal nggak, Kevin? Iya, Bu. Nah, selain Kevin siapa kelas ini? Sendiri aja? Ada saya, Bu. Saya? Fonsa. Oke. Oh, Fonsa juga bikin soal. Fonsa, Kalista, Kristiana, Bu. Oh, banyak ya? Kami tidak buat soal. Oh, tapi sebagai panitia ya, Fonsa? Iya. Ya. Tapi berarti tahu kan soal-soalnya? Soal untuk KLM? Iya, Bu. Baca-baca. Iya. Nah, ini kita lihat soal literasi itu kayak gimana sih? Contohnya, biasanya soal literasi itu ada temanya. Nah, temanya di sini apa? Terumbu karang. Hubungan antara panjang dan tinggi terumbu karang adalah sebagai berikut. Ini sebenarnya fungsi linear kan? Y sama dengan 0,75x dikurang 0,5. Nah, tapi diberi konteks. Konteksnya yaitu terumbu karang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya panjang terumbu karang yang tingginya 40 mm. Berarti kan tinggal dimasukkan ke rumus kan 40 ini. Nah, karena dia panjang maka dimasukkannya ke Y. Nah, gitu. Maka ini kalau dari tingkat kesulitan ini termasuk mudah ya, karena tinggal memasukkan.
Hanya ini sudah termasuk literasi karena ada ceritanya. Kemudian akuarium, ada apa? Ainin mempunyai akuarium yang berukuran 90 kali 30 kali 60. Berapa volumenya? Nah, ini kan tinggal mencari volume. Tinggal masukin rumus juga. Kemudian ada tentang sepak bola nih, tendangan penalti. Ada 4 pemain sepak bola melakukan latihan. Hasil latihan disajikan pada tabel. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti. Nah, yang sukses berarti yang apa? Yang lebih banyak. Berarti kan kita harus membandingkan banyaknya yang sukses dengan banyaknya tendangan penalti kan? Arif berarti 10/12. Bambang 8/10. Chandra 15/20. Dan seterusnya. Lalu dilihat peluang yang paling besar. Berarti dia harus juga membandingkan pecahan-pecahan itu. Nah, lalu ditambah lagi ada soal masih sama konteksnya. Jika Bambang melakukan tendangan sebanyak 60 kali, berapa kira-kira tendangan yang masuk atau sukses? Gitu. Jadi materi peluang tapi disajikan dalam sebuah cerita. Kemudian di sini ada blok. Budi bertugas menyusun kotak menjadi blok-blok untuk alat peraga. Contohnya gambar berikut dia ada 12 kotak yang disusun 3 kali 2 kali 2 seperti ini. Pertanyaannya, tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak. Nah, kalau 12 kan contohnya 3 kali 2 kali 2. Kalau 24 gimana? Banyak kemungkinan kan? Apa saja? Kan 12, tinggal misal dijajarkan lagi ini. Kan biar 24 ini bisa dijajarkan lagi di sini. Berarti menjadi panjangnya 6, kesininya 2, ke atas 2. Kalau ditaruh di atas berarti 3 kali 2 kali 4. Selain itu bisa lagi enggak? (12 kali 2, Bu? 12 kali 2 berarti kali 1 kan di 3. Oh iya. Nah, jadi ke kanan 12 kali 2 terus ke atasnya 1 ya. Bisa dan sebagainya. Jadi banyak cara. Kemudian ini ada grafik tapi dikontekskan dosis obat. Joko minum obat dengan dosis 80 mg untuk mengontrol tekanan darah. Grafik memperlihatkan dosis obat yang masih aktif selama 4 hari. Dari grafik tersebut lihat bahwa dosis yang masih aktif setiap hari memiliki perbandingan yang hampir sama. Pada akhir setiap hari perkiraan persentase dosis yang masih aktif adalah berapa? Nah, ini kira-kira di sini berapa persennya gitu loh. Kalau awalnya kan 40, oh ini kira-kira 30 lebih, ini kira-kira 10 lebih, terus gini. Nah, kira-kira berapa persen sih? Ada pilihan. Dan sebagainya. Ada ini rata-rata tapi tidak disuruh mencari rata-rata. Ada skor kuis, terus yang ditanyakan kalau skor yang ke-10 itu atau yang terakhir itu 100, mungkin enggak Dian ini punya rata-rata skor 95. Jadi ini ada 9 kuis ditambah yang terakhir adalah 100. Mungkin enggak nanti nilainya Dian ini rata-ratanya 95. Berarti harus ngitung rata-rata dan dibandingkan. Lalu tuliskan alasanmu. Kalau biasanya kan diketahui data, tentukan rata-ratanya, ya kan? Itu soal yang biasa, tapi diubah menjadi soal literasi seperti ini. Nah, dan sebagainya. Ini konteksnya lingkaran pakai kue. Ada
Di sini diceritakan ada 2 jenis, ada yang diameter 10 dan 15. Ini apa sih? Martabak manis ya? Apa terang bulan? Sama aja martabak manis dan terang bulan. Nah, terus kalau yang kecil tuh harganya 10.000, yang gede 15. Kira-kira kamu lebih untung beli 3 yang kecil atau 2 yang besar? Kalau bayarnya sama, 3 yang kecil ya 30, 2 yang besar juga 30. Kamu pilih yang mana? Yang suka yang suka kuliner siapa yang suka kuliner? Kalian kalau beli-beli itu asal beli atau juga memperhitungkan kira-kira aku untung mana ya kalau beli yang gede atau yang kecil gitu? Biasanya cewek-cewek sih yang memperhitungkan. Aku kalau beli yang besar sama yang kecil tuh untuk mana? Banyak sih, nggak cuman kue, kayak kuota. Ada yang 50 giga harga sekian, ada yang kok 50 giga? 10 giga harga 50.000 misal. Ada yang 4 giga harga 15.000 misalnya. Kamu bakal pilih yang mana? Nah, itu apa? Mengajak siswa untuk berpikir. Jadi tidak sekedar carilah luas permukaan atau carilah keliling gitu ya. Keliling lingkaran, luas lingkaran itu kan udah biasa. Tapi kalau ada konteks kayak gini kan jadi menarik dan memicu untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan masih banyak lagi. Filenya sudah saya kirimkan toh? Nah, nanti bisa mau dicoba dikerjakan boleh, dibaca-baca juga boleh. Oke, gitu. Itu tadi contoh soal literasi dan soal HOTS. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kalian akan membuat tentu. Nggak cuma ngerjakan ya, harus bisa membuat. Nah, membuatnya tenang aja, membuatnya nggak sendiri kok, berkelompok. Dan kelompok berapa ya? Mahasiswanya ada 40. Ini aktif semua nggak yang di grup WA? Kalau aktif semua berarti ada 43, benar? 43 ya? Nah, kalau 43 mungkin dibagi 3 ya. Ada yang 4 mungkin satu kelompok. Untuk kelompoknya mau milih sendiri atau dipilihkan? Maksudnya saya yang bagi atau kalian pilih sendiri? Milih sendiri, Bu. Oke, gini aja. Sendiri, Bu. Kita pakai reaction di Zoom itu. Ada jempol sama tepuk tangan ya. Kalau kalian setuju pilih sendiri, silahkan klik yang ini, jempol. Kalau setuju saya yang buat, kalian pilih yang tepuk tangan. Oke, silahkan di vote sekarang. Oke. Kalau dilihat banyakan mana nih? Soalnya ada yang muncul hilang, pusing juga aku. Agak seimbang nih. Kalau gini tadi pilih sendiri ya. Kebanyakan kayaknya pilih sendiri ya. Oke, kayaknya yang kalau pilih sendiri yang beda prodi yang bingung ya.
Memilih teman. Ya, Vina. Tadi Vina udah gini terus ganti loh. Aku gimana baiknya aja, Bu. Gimana baiknya? Bentar ya, tak lihat Excel daftar nama kalian tuh apa. Nah, kadang daftar namanya tuh nggak sesuai karena ada yang nggak lanjut kayak gitu. Tadi saya di kelas sebelah itu tak bagi kan, ada yang terlewat 2 karena nggak masuk di Excel saya. Oke. Nah, kan ternyata di Excel saya hanya 30 karena yang prodinya PEMAT. Yang di luar PEMAT berarti banyak. Oke, karena tadi banyak yang gini, maka milih sendiri aja. Tapi ada satu kelompok sih yang harusnya isinya 4 gitu. Tapi kalau yang lainnya 3. Atau kita nanti bikin di itu aja ya, di grup WA ya. Bagian kelompoknya gimana, terus materinya, topik materinya juga akan saya bagi dulu. Materinya apa aja. Nah, nanti kalian bisa ngundi sendirian per kelompok supaya nggak sama. Nah, tugas ini sekaligus sebagai UAS. Maka lamanya kan 2 minggu, dari minggu ini sampai minggu besok ketika UAS kalian mengumpulkan soal. Nah, soalnya tentu harus ada pembahasannya ya, tidak hanya soal tetapi ada kunci jawabannya gitu. Terus minggu depan ngapain? Nah, minggu depan masih ada 1 kali pertemuan lagi ya. Dulu kalian ada pretest UN kan? Di awal pertemuan? Ada. Nah, hari terakhir besok post tes UN ya. Oke. Supaya bisa dilihat nih, kira-kira dulu waktu awal kan pas pretest mungkin banyak yang nggak bisa. Nah, terus harapannya sih setelah 1 semester belajar materi-materi SMP, besok pas post tes UN-nya bisa ya. Paling nggak ada peningkatan nilai gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum sih, Bu. Oke, belum ada ya. Oke deh, kalau gitu, kalau belum ada nanti kita back to grup WA untuk membagi kelompoknya. Oke, terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Baik, Bu. Terima Selamat kasih, Bu. siang.